Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi YouTube, dan selamat datang di channel gua. Di video gua kali ini gua mau car vlog dan sharing cara ganti filter oli mobil. Yang caranya itu mudah dan gampang untuk dilakukan. Di sini gua punya Honda City tahun 2003. Gua mau ganti filter olinya yang sesuai ketentuan di manual booknya itu setiap sudah mencapai 10.000 km, filter olinya sebaiknya wajib diganti. Atau kalau bingung, setiap 2 kali ganti oli mesin, maka sebaiknya filter olinya diganti juga. Demi menjaga komponen sistem pelumasan mobil lu dapat terjaga lifetime atau usia pakainya. Sebab fungsi filter oli itu cukup vital ya pada mesin. Karena oli yang disirkulasikan untuk melumasi komponen mesin yang bergerak dalam suhu ekstrim perlu disaring dari kotoran-kotoran yang ada di mesin, akibat dari komponen mesin yang bergesekan secara terus-menerus saat mesin bekerja. Cara ini mudah banget untuk dipraktekkan. Hitung-hitung bisa menghemat biaya jasa bengkel kalau lu ganti oli dan filter di bengkel langganan lu. Kenapa cara ini gue bilang gampang dan semua orang awam juga bisa melakukannya? Karena sepengalaman gue ngerawat mobil ini, gue nggak pernah ganti oli dan filter oli di bengkel dan masih oke-oke aja rasanya. Gua pakai mobil ini sudah 2 tahun lebih loh, dan cara ini jauh dari kemungkinan menyebabkan mobil lu bakal mogok atau ngadat. Kecuali lu ngisi olinya kebanyakan, baru bisa membuat tarikan mobil lu jadi terasa berat. Selagi lu ngisi olinya masih sesuai ukuran dan ketentuan, ya ini bakal oke-oke aja. Alat yang lu butuhin sangat simpel dan murah, yaitu kunci filter, bentuknya seperti ini. Kalau yang gua punya ini beltnya dari karet, dan ada juga yang model pakai rantai, dan ada yang seperti ini juga. Berikutnya gua butuh dongkrak untuk sedikit mengangkat bodi mobil, karena kita tahu kalau sedan itu cukup ceper ya, dan posisi filter oli di Honda City ini paling ideal dibuka dari bagian bawah. Makanya kita dongkrak dulu untuk mendapatkan ruang gerak yang cukup lega. Jenis dongkraknya bebas ya. Yang penting fungsinya untuk mengangkat bodi mobil. Oh ya, di sini gua pakai filter oli dari brand Denso. Sepengetahuan gua, Denso ini bagus ya dalam dunia otomotif. Produknya termasuk berkualitas dan high quality. Gua pakai produk Denso mulai dari busi, filter oli, dan klakson. Gua juga pasang klakson Denso di motor gua dan bunyinya nyaring, mantap. Kita mulai prosesnya ya. Pertama kita buka filter oli yang lama. Kalau gua lebih enak dari bagian bawah kolong mobil ya. Karena kalau gue buka dari bagian atas, itu ruang geraknya sempit, terhalang oleh selang AC, radiator fan, dan juga kipas AC. Ini posisi mobil sudah gue dongkrak sampai ketemu ruang gerak yang cukup untuk proses melepas filter olinya. Langsung saja kita lepas menggunakan kunci filter olinya seperti ini. Kita pasangkan ke filter olinya, lalu atur tingkat kerapatannya. Atau singkatnya kunci bisa menempel saat kita putar untuk buka filternya. Bagi lo yang belum paham, gue kasih info kalau untuk membuka baut pada kendaraan dan yang berhubungan dengan mur atau baut, standarnya untuk melepaskan itu arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu pula sebaliknya, jika memasang kembali maka arah putarannya sama atau searah dengan jarum jam. Setelah filter olinya terlepas, kita turunkan dongkraknya dulu lalu biarkan beberapa saat. Kalau gua di sini biasanya gua biarkan 1-2 jam ya, agar sisa oli mesin yang lama bisa maksimal keluar dari lubang filternya. Seperti yang sudah gue info di awal, di sini gue pakai filter oli dari Denso, dan bagi lu yang awam dan baru mau nyoba ganti filter oli sendiri, di produk ini tertera bagaimana cara atau petunjuk pemasangan filter olinya, dan sebaiknya lu baca-baca dulu agar tidak terjadi kesalahan. Oke, setelah dirasa cukup didiamkan kurang lebih 1-2 jam, gua lanjut proses pasang filter oli yang barunya. Dan sesuai petunjuk atau instruksi yang tertera di produk, gua lumasi dulu karet yang ada di filter oli ini dengan oli baru. Hal ini sepertinya dimaksudkan agar karet bisa menempel sempurna pada saat dikencangkan dan terhindar dari resiko bocor. Cara pemasangannya cukup mudah. Pertama lu kencangkan dulu, diputar dengan tangan sampai mentok, lalu kencangkan lagi dengan menggunakan kunci filter oli. Dan hal lain yang perlu diperhatikan, karena ini ada karet yang bersentuhan dengan posisi dudukan atau tempat filternya, lu ngencenginnya sebaiknya jangan terlalu kuat atau terlalu kencang.
karena bisa mengakibatkan fisik filter olinya bisa penyok. Jika dirasa sudah cukup kencang maka proses selesai. Selanjutnya lo bisa turunkan dongkraknya, lalu isi oli mesinnya dan nyalakan mesinnya. Setelah mesin dinyalakan lebih kurang 3-5 menit, kemudian lihat dari bagian bawah mobil apakah ada kemungkinan oli rembes, bocor atau tidak. Jika rembes jangan panik, jangan khawatir, cukup dengan cek kekencangan pemasangannya saja. Dan sepengalaman gua ganti filter oli sendiri dengan tingkat kekencangan sesuai petunjuk cara pemasangan yang dijelaskan pada produk, tidak pernah mengalami rembes dari bagian filter olinya. Ya, semoga cara ini bermanfaat dan bisa lo praktekkan di rumah dengan sangat mudah, dan tentunya bisa mengurangi biaya jika lo ganti ini di bengkel mobil langganan lo. Oke, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Like kalau lo suka video ini dan dislike saja kalau gak suka. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya agar lo bisa dapat notif baru setiap kali gua upload video baru. Share juga video ini ke siapa saja yang membutuhkan informasi bagaimana cara ganti filter oli mobil sendiri. See you guys dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.